一回だけ一発だけ増やそうじゃないか。なんだ？セックスピストルズ。構うもんか。血は好き。僕はやりたいことをやるんだ。Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita anime The Fable episode 17. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Dimulai dari kantor agensi detektif Taihi sedang rapat dengan salah satu wanita pengurus kota itu. Dan ini ketua dari agensi itu bernama Utsubo. Dan pria ini mantan dari grup Maguru yang akan bekerja sama dengan agensi detektif itu yang bernama Isagi. Dan agensi ini bekerja sama dengan pemerintah negara untuk menjaga anak-anak dari segala hal yang membahayakan dan perkembangan mereka. Dan agensi itu cuma melaporkan kasus anak yang tenggelam dan luka selama 20 tahun kepada pengurus kota itu. Setelah wanita pengurus kota itu pulang, Utsubo pun mengatakan ke Isagi bahwa perusahaan itu sangat buruk. Lalu, Utsubo pun mengajak Isagi untuk menemani Utsubo pergi nanti bila Isagi mau ikut kerja sama dengan Utsubo. Setelah malam, Isagi pun menemani Utsubo ke salah satu hutan. Mereka pun lalu berjalan mendekat ke ekskavator yang berada di hutan itu. Setelah dekat, Utsubo pun lalu menyuruh untuk mengangkat buketnya. Setelah diangkat, ternyata di bawah buket ada seseorang yang diikat dan dibungkam. Isagi pun menanyakan siapa dia. Dari situ, Utsubo pun lalu menerangkannya. Dia adalah orang yang baru tercipta dari monster parent. Singkatnya, karena dia dibesarkan oleh ibu yang begitu protektif. Dia menjadi contoh yang luar biasa. Orang yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Bocah yang menghabiskan kekayaan orang tuanya. Mobil, liburan, perawatan, dan lainnya. Dan juga hidup mewah. Dan ternyata Utsubo itu mengancam anak itu untuk mendapatkan uang. Dan Utsubo sudah mendapatkan sekitar 10 juta. Dengan cara Utsubo ceritanya, anak itu akan melakukan perjalanan mencari jati dirinya dengan uang 10 juta. Dan ibu monsternya akan berpikir kalau anaknya mencoba mencari jati dirinya. Dan ibunya pasti akan bahagia. Tapi dia akan selamanya menunggu kepulangan anaknya yang tidak akan pernah kembali. Setelah mengatakan itu, Utsubo pun menyuruh sopir ekskavator untuk melakukannya. Dan ternyata wah, kejam sekali dia, Bre. Katanya mau melindungi, malah membunuh anak-anak untuk mendapatkan uang. Lalu beralih ke Sato. Ketika sudah di rumah sehabis hiking itu, kini Sato pun lalu menikmati menonton drama kesayangannya, yaitu Cekal Tongyoka. Setelah pagi, Isagi dan Utsubo pun lalu santai-santai dan mengawasi anak-anak di taman itu. Mereka berdua pun membahas tentang monster parents itu. Dan dia juga mengawasi anak-anak itu yang akan dijadikan mangsanya nanti. Seperti yang semalam mereka katakan. Setelah itu, Utsubo pun pulang ke tempat tinggalnya. Dan Utsubo pun mengajak Isagi untuk diperkenalkan ke grup mereka. Dan ini Hiroshi Suzuki yang menjalankan ekskavator kemarin. Dan wanita ini Hinako Saba.
dan mereka akan bekerja sama untuk pekerjaannya itu. Namun dilihat-lihat, ada yang mengganjal di raut wajah Hina ini. Kira-kira kenapa ya, Bri? 乾杯。 Beralih ke satu lagi. Satu pun sudah bekerja kembali. Karena satu sudah habis mengirim paket, satu pun berpamitan akan pulang. Dan Misaki pun masih canggung dengan satu. Karena Misaki masih malu sebab gambaran satu itu. なんかムカつく。なんかムカ Dengan satu berjalan pulang, satu pun tak sengaja melihat Hina di taman. Dengan satu terus melihat, satu pun lalu mengingat saat satu membunuh orang di mobil dulu. Dan ternyata yang ada di dalam mobil itu adalah Hina. Setelah Hina menyadari dilihat oleh satu, Hina pun lalu pergi saja. Satu pun juga langsung pulang. Setelah satu sampai di rumah, satu pun lalu menemui Yoko. Dan satu pun lalu menyuruh Yoko untuk mencari tahu soal pembunuhan yang terjadi di Tokyo 4 tahun lalu di bulan Juni. Karena menurut satu, ada yang mengganjal saat melihat Hina itu. Namun, Yoko pun masih terus mengingatkan satu untuk tidak aneh-aneh. Karena mereka untuk hidup normal dan jangan membuat masalah atau membunuh orang. Satu pun hanya diam saja. Ketika Yoko meminta untuk memakan makanannya yang dimasak Yoko itu, satu pun menolaknya dan langsung pergi. Karena menurutnya itu asin. Yoko pun sampai kesal dong. Tapi setelah dicoba Yoko, ternyata benar asin juga. Kok bisa tahu ya satu? Aneh. Beralih ke tempat Utsubo lagi. Hina pun dengan raut wajah sedihnya memberi makan ikannya. Dan Utsubo pun datang mendekati ke Hina. Dengan Hina melihat ke wajah Utsubo, Hina pun mengerti apa yang dia mau. Padahal Hina sedang ini. Utsubo pun tak peduli dan langsung melakukannya. 構うもんか。血は Anjir banget ya, Bre. Setelah itu, Utsubo pun menemui Isaki dan Suzuki yang satu kamar. Dengan begitu, Utsubo pun menanyakan tentang Maguro kepada Isaki. Namun, Isaki pun belum dapat informasi apapun. Namun, itu tak masalah. Utsubo pun lalu memberi data mangsa terbarunya ke mereka berdua. Untuk mereka berdua mencari informasi dan mengambil apa yang dia punya. Dan gilanya, mangsanya adalah Kainuma. Setelah pagi, satu pun kembali bekerja lagi. Dengan Pras menyambut satu, Pras pun lalu menyuruh satu untuk peka terhadap Misaki dan memujinya. Setelah Misaki datang, lucunya satu pun memuji Misaki malah bajunya dan roknya. Padahal Misaki habis potong rambut. Pras pun sampai kesal dong. Bahkan satu pun malah menyamakan Misaki seperti ular karang berhasil. Satu. Sampai Pras pun menghentikan ucapan satu. 毒蛇の Setelah itu Numa pun datang dan langsung menanyakan Misaki tentang penampilannya. Misaki pun menjawab karena pekerjaannya di bar sangat ramai, makanya Misaki dandan berbeda. Dan mungkin Misaki akan sampai pagi. Numa mendengar itu pun terus pikiran busuknya menjadi-jadi dong. Karena Numa bisa ke kamar Misaki dan mengambil rekaman CCTV yang dipasangnya. Bahkan Numa pun berpikir bisa menunggu pulang Misaki dan membuat pingsan Misaki. Lalu, gila gak sih, Bri? Setelah selesai bekerja dan akan pulang, Misaki pun masih sedih dong mengingat kata satu, ular beracun itu. Karena satu sedang mengantar barang dan akan langsung pulang, Pras pun lalu mengatakan ke Misaki bahwa satu tadi mengatakan rambut Misaki itu imut kalau dipotong pendek. Padahal Pras pun bohong. Namun itu pun membuat senang Mitsuki dan Mitsuki pun langsung pulang. Numa mendengar itu pun kesal dong karena Misaki terlihat menyukai satu. Dan selama ini usaha Numa memata-matai Misaki diganggu oleh satu. Pras pun lalu mengajak Numa untuk menemani minum. Namun karena Numa akan melakukan pikiran yang busuk itu, Numa pun menolaknya dan pamitan ke Pras untuk pulang saja. Dengan berjalan pulang, Numa pun mengatakan ini. が悪いんだ
僕はやりたいことをや Bakal seperti apa ya Bre kelanjutan ceritanya? Lanjut nanti di episode 18 ya Bre. Oke, terima kasih.